Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Mudah-mudahan Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan kesempatan kali ini kami akan menghadirkan sebuah kisah misteri yang berjudul Setelah Jam Kantor. Bosan rasanya jika mendengar pertanyaan, apakah aku percaya hantu? Jawabannya tentu saja tidak dan iya. Ingin rasanya untuk tidak percaya, tapi apa daya. Rasa takutku yang besar membuatku mau tidak mau mempercayainya. Hampir setiap sudut tempat membuatku takut. Bangku kosong di komuter lain malam yang tiap hari ku naiki, sudut rumahku yang suram pada malam hari, dan pojokan kantorku yang katanya angker. Entahlah, rasanya jadi orang penakut adalah nasibku semenjak kecil. Nyaliku sekecil curut kalau sudah menyangkut masalah arwah penasaran. Jangankan harus ke toilet pada malam hari, pada siang hari saja aku minta ditemani oleh rekan kerjaku. Perasaan takutnya cewek gak gini-gini banget deh. Keluh temanku Dana tiap kali mengantarku ke toilet ketika kantor sedang sepi karena ditinggal karyawannya yang mengerjakan event atau meeting di luar. Perasaan cewek cerewetnya gak gini-gini amat deh, balasku dari kubikel toilet perempuan di pojok lantai 10. Setelah harus menunggu selama 5 menit, Dana akhirnya lega ketika melihatku keluar dari kubikel. Besok-besok aku minta bayaran goceng tiap nganterin kamu ke toilet ya. Setelah mengatakan itu, Dana langsung lawyer begitu saja keluar dari toilet dan meninggalkanku sendiri. Sedetik setelah Dana keluar, pikiranku mulai membuat skenario seram versi toilet. Di dalam pikiranku tergambarkan seorang perempuan misterius keluar dari salah satu kubikel. Padahal tidak ada seorang pun di dalam toilet selain aku sendiri. Cara berjalan perempuan itu aneh, terpincang-pincang seperti habis tertabrak mobil. Perlahan dia berjalan mendekati wastafel, wajahnya tak terlihat. Jantungku berdebar kencang, tapi tidak ada yang bisa kulakukan selain memperhatikan perempuan itu. Ketika jarak kami sangat dekat, akhirnya perempuan itu menoleh ke arahku dan menatap tajam lewat matanya yang semerah darah, ditambah seringaian yang menyeramkan. Aku memotong imajinasi yang kelewat liar itu sebelum menyebabkan masalah yang lebih besar lagi. Buru-buru kucuci tanganku dan pergi dari toilet kembali ke mejaku. Skenarionya selalu sama, hanya saja tempatnya yang berbeda. Sesungguhnya memiliki imajinasi yang terlampau luar biasa dan rasa takut yang tidak mudah dikontrol membuatku lelah, tapi ya mau gimana lagi, beginilah aku. Sifat penakutku sudah menyebar ke seluruh divisi di kantorku. Kadang mereka lebih mengenaliku dari sifat penakutku daripada namaku sendiri. Sialnya, aku justru paling sering kena giliran lembur. Entah ini disengaja atau tidak, tapi inilah yang terjadi kepadaku. Ironis sekali memang. Namun, aku menerimanya dengan lapang dada untuk 2 alasan. Pertama, karena ini memang pekerjaanku. Dan kedua, aku percaya bila ini tidak disengaja. Mengapa? Angga adalah alasannya. Ia adalah manajerku yang meskipun memiliki tubuh yang gemuk, sama sekali tidak mengalahkan ketampanan dan karismanya. Andai saja Angga masih bujang, aku tidak keberatan menjerat hatinya. Bukan karena ia kaya dan memiliki posisi di kantor ini, tapi karena dia itu memiliki daya tarik yang kuat. Kombinasi dari wajah tampan, suara berat dan berwibawa, dan sikap yang sopan dan manis terhadap setiap orang menjadi senjata ampuh untuk melumpuhkan hati perempuan mana saja. Angga selalu bisa membuat siapapun yang berada di dekatnya merasa nyaman. Siapa saja, bahkan office boy di kantor ini. Aku tahu omong kosong di luar sana selalu mengatakan bahwa perempuan tertarik oleh pria yang memiliki perut yang kotak-kotak, uang banyak, dan tentunya wajah yang tampan. Dalam kasus Angga, meski ia tidak memiliki poin pertama dan kedua, tapi tetap membuatnya incaran setiap karyawati di kantor ini, termasuk aku. Tentu saja aku masih waras dan menghargai pernikahannya. Tidak ada niat untuk menggodanya, malah aku menaruh hormat besar padanya. Angga merupakan sosok atasan yang baik.
ringan sama dicincing, berat sama dipikul. Tanpa ia sadari, aku kerap memperhatikan gerak-geriknya tiap hari. Jadi aku tahu apa saja kebiasaannya dan jadwalnya. Misalnya tiap jam 9 pagi merupakan jadwal minum kopi. Kala menyesap kopi hangat di mug putih kesayangannya, mata Angga tidak pernah teralihkan dari layar komputer. Ia mengecek email yang masuk, mungkin jumlahnya puluhan setiap harinya. Setelah itu biasanya ia sibuk mengetik, entah membuat laporan atau presentasi, sampai jam makan siang. Setelah makan siang, Angga biasanya datang ke mejaku untuk memberitahu berita baru dari klien kami dan apa-apa saja yang harus kukejar hari itu. Aku suka parfum yang ia kenakan, tidak terlalu tajam dan bikin pusing. Aroma sabun yang ia gunakan menambah lapisan wewangian di kulitnya yang halus dan sedikit berbulu itu. Hari ini dapat brief baru ya Sandra. Kamu coba kejar untuk narasumber mau berpartisipasi di proyek ini. Kata Angga padaku siang tadi, mulutnya harum hingga membuatku tidak habis pikir. Jangan-jangan atasanku ini kumur-kumur dengan pewangi pakaian. Oke Pak, segera saya hubungi satu-satu yang ada di list itu. Jawabku menutupi kegugupanku. Angga menyelipkan senyum lalu pergi kembali ke ruangannya. Aku hanya bisa melongo ketika ia tinggalkan dan berharap andai ia bisa tinggal lama di dekatku. Lembur yang kerap datang kepadaku juga kadang jadi sebuah hadiah penawar rasa lelah. Alasannya adalah Angga ikut lembur denganku. Kerap kali ia mendatangiku dengan makanan kiriman istrinya, seperti yang terjadi malam ini. Saat kami berdua harus lembur di kantor, seluruh karyawan sudah pulang, jadi hanya tinggal kami berdua di ruangan ini. Kamu udah makan Sandra? Angga membuka omongan. Belum Pak, ini baru mau minta tolong OB buat beli, sahutku. Gak usah beli, saya punya makanan banyak nih, dikirimin sama istri saya. Angga menunjukkan 2 bungkus nasi padang, lengkap dengan rendang dan paru yang ia bawa. Kamu ambil satu aja, perut bisa meledak nih kalau makan 2 bungkus, katanya sembari tertawa. Kalau dikasih saya nggak nolak Pak, kataku tanpa malu-malu. Angga mengambilkan piring, sendok, dan garpu untuk kami makan. Ia duduk di sebelahku dan memberiku peralatan makan yang ia bawa. Istrinya suka banget bawain banyak makanan Pak, tanyaku. Angga tersenyum lalu menjawab, ya mau gimana lagi, istri saya memang suka maksa. Mungkin karena saking sayangnya sama saya, jadi takut saya kurang makan, jawabnya. Aku memaklumi, biasanya istri yang baik sangat memperhatikan suaminya. Makan tak boleh telat, dan harus yang kenyang biar gak gampang sakit. Gak heran kalau setelah menikah, para pria ini kemudian jadi gemuk. Anggap saja itu ungkapan sayang dari pasangan. Mau nolak? Gak tega ya Pak? Angga menjawabnya dengan tawa kecil. Kami pun makan malam bersama di bawah cahaya komputerku yang masih membuka dokumen pekerjaan setengah jadi. Atasanku itu makan dengan perlahan, layaknya orang bermartabat. Senang rasanya bisa menghabiskan waktu bersamanya. Saya udah pacaran sama istri semenjak kuliah semester 2, dan setelah selesai kuliah memutuskan untuk menikah, kata Angga padaku. Wah, beruntung banget istrinya Pak, dapat pria yang setia dan gak PHP. Angga tertawa pendek. Ya, buat apa lagi main-main? Mending waktunya dipakai buat serius bangun karir, daripada sibuk sakit hati. Saya juga dulu punya pacar pas kuliah Pak. Orangnya baik, terus saya sama dia pacaran selama kurang lebih 2 tahun. Saya udah ngarep banyak sama dia, tapi sayangnya kandas gitu aja, kataku seraya menatap lembut mata Angga. Ganteng gak orangnya? Waktu pacaran sama saya sih ganteng banget Pak, tapi pas putus jeleknya gak ketolongan. Udah kayak anak kalong jembatan. Suaraku meninggi sebab teringat bagaimana mantanku itu jalan dengan perempuan lain di belakangku. Bisa begitu ya? Bisa dong Pak, perspektif berubah sesuai dengan keadaannya. Suasana di sekeliling kami senyap dan dingin, namun percakapan antara aku dan Angga seperti api unggun yang menghangatkan, sekaligus mewarnai malam yang kelabu.
Dulu saya nggak segemuk ini. Kalau beli baju masih bisa ukuran L. Sambung Angga. Aku menganggap penyesalan di wajahnya. Apa yang ia katakan memang benar. Dulu Angga memiliki tubuh yang ideal. Aku mengetahuinya dari foto-foto masa kuliah yang ia pajang di mejanya. Andai saya tubuhnya masih seperti dulu, pasti perempuan di kantor ini akan semakin beringas saja. Istri saya itu perhatian banget sama saya. Semenjak menikah, selalu bikinin makanan yang enak-enak dan porsinya banyak. Terus pas saya mau olahraga malah dilarang. Katanya takut nanti saya lemas dan jatuh sakit. Lagian bekerja juga mengeluarkan energi yang sama seperti olahraga. Gitu kata istri saya. Angga memakan nasi padang miliknya. Meski jengah namun ia tetap harus memakannya daripada mubazir. Ya bagus dong pak, itu tandanya sayang. Kataku berusaha membesarkan hati atasanku. Iya sih, tapi badan saya jadi melar gini. Bergerak jadi sulit, terus napas pendek. Terus parahnya lagi, sudah setahun belakangan ini saya suka pusing. Dan detak jantung saya kadang naik mendadak. Udah periksa ke dokter pak? Udah, kata dokter saya punya kolesterol, darah tinggi sama penyakit jantung. Aku terkesiap mendengarnya. Bagaimana bisa ia tenang dengan deretan penyakit yang ia punya. Dan dalam kondisi seperti itu pun istrinya masih menyuplai makanan lemak tinggi. Aku menatap Angga dengan penuh belas kasihan. Pasti berat untuknya menerima kenyataan bahwa ia hidup dengan penyakit itu. Dokter sudah larang saya makan santan, daging merah, kacang-kacangan, dan banyak lagi. Tapi satu pun tidak pernah diindahkan istri saya. Dia nggak percaya sama dokter. Menurut dia, dokter cuma ngada-ngada aja. Ujung-ujungnya, saya masih aja dibekalin makanan seperti ini. Angga menarik napas panjang dan melepaskannya perlahan. Ya mau gimana lagi pak, namanya juga sayang suami. Lagian kata orang kan pria yang gemuk pas setelah menikah berarti bahagia dan diurus benar sama istrinya. Teman saya yang udah menikah pun gitu. Dipuji pintar ngurus suami, pas lihat suaminya jadi gemuk. Aku menyunggingkan senyum kepada Angga. Kegelisahan yang ia pertontonkan hilang, tapi ia malahan tertawa satir. Saya juga berpikir gitu, tapi kemudian saya sadar kalau istri saya ternyata nggak pernah di rumah pas saya di kantor. Nggak lama setelah saya berangkat kerja ada yang menjemput, pria yang lebih muda dari saya. Kalau menurut penuturan tetangga saya, aku melongo, tak pernah kusangka pembicaraan kami bisa sampai segini jauhnya. Aku bingung harus sedih atau malah senang. Keduanya terdengar tidak adil untuk atasanku itu. Jangan percaya gosip pak. Saya juga mikir gitu. Makanya saya diam-diam beli kamera CCTV. Terus saya tempatin di sudut yang istri saya nggak tahu. Terus hasilnya? 10 menit setelah saya pergi ke kantor, pria itu datang. Benar kata tetangga saya, dia lebih muda dari saya. Dan yang lebih menyakitkan, pria itu junior saya di kampus dulu. Emang dulu saya pernah dengar kalau dia suka sama istri saya. Tapi menurut pengetahuan saya, mereka nggak sempat jadian. Tapi mungkin ada hal yang emang saya nggak tahu. Air mataku menetes begitu saja. Aku merasakan benar bagaimana sakitnya perasaan Angga, meski ini bukan urusanku. Aku kehilangan kata-kata, pikiranku buyar, seperti terlempar ke ruang hampa. Aku ini kenapa? Walau udah jelas-jelas main serong, saya masih menghargai kejujuran istri saya hari ini. Baru saja dia mengirimkan fotonya bersama pria itu di atas ranjang setengah telanjang. Saya saja ternyata yang bodoh selama ini, sampai-sampai nggak tahu, kata Angga. Nestapa merundungi bagi ribuan lebah yang berdengung di kepalanya. Air mata menetes dari kelopak mata Angga. Buru-buru aku merogoh tas untuk memberikannya tisu. Namun ternyata tisu di dalam tasku habis. Ambil aja di atas meja saya, ujar Angga kepalanya menekur. Aku bangkit, lalu setengah berlari ke ruangannya untuk mengambilkan tisu. Benda itu ada tepat di atas meja. Namun ada hal yang aneh.
Jajaran foto di atas meja Angga dalam keadaan tertidur, dan kursi di dekat meja berada di ujung ruangan seakan terdorong dari posisinya. Kulihat ada benda bersinar di balik meja. Saat aku intip, ternyata sinar itu berasal dari sepatu pantofel milik Angga yang berkilau. Aku terpekik pelan, kemudian mundur selangkah, seraya menutupi mulut dengan tangan agar tidak berteriak. Tubuh Angga terbujur kaku di lantai tepat di bawah meja. Kedua tangannya memegang dada, ekspresi wajahnya terlihat terkejut. Sebuah pesan masuk ke handphone miliknya yang tergeletak tidak jauh dari jasad Angga yang telah membiru. Layar handphone menyala, dan di sanalah aku melihat foto seorang perempuan cantik berbaring di perut seorang pria dengan hanya spray putih yang menutupi tubuh mereka. Jika tidak salah tebak, mereka berbaring di ranjang hotel bintang 5 berukuran queen. Aku mundur perlahan-lahan, degup jantungku tidak karuan. Angga yang semenjak tadi berbincang denganku masih duduk di mejaku tanpa bergerak sedikit pun. Rasa takut menyergap dan berusaha menumbangkan kesadaranku. Namun aku melawan sekuat tenaga. Sekarang ini bukan waktunya untuk pingsan. Aku harus pergi sejauh mungkin dari kantor ini. Aku mengendap kembali ke meja. Angga masih menekuni lantai, sama sekali tidak bergerak. Sebisa mungkin aku tidak membuat suara, kala tanganku meraih tas yang tergeletak di atas meja. Ternyata tas itu luar biasa sulitnya diraih tanpa menyentuh sosok Angga. Aku menahan nafas dan mencoba lagi, sampai akhirnya aku berhasil mengambil tas sialan itu. Bersama tas di tangan, aku melangkah meninggalkan Angga di mejaku. "Kamu mau kemana, Sandra?" Suara Angga terdengar di belakangku, bersamaan dengan tiupan angin dingin di tengkuk. Semua itu berhasil membuatku terkencing-kencing. Meski gemetaran, aku tetap menoleh ke belakang. Angga masih duduk di tempatnya. Namun kini matanya menatap tajam langsung ke mataku. Angga yang sekarang sudah berbeda dengan yang tadi bicara denganku. Kini ia terlihat seperti mayat mati kemarin. Kulit wajahnya kebiruan akibat pembusukan dan kedua bola matanya kosong. "Saya pulang dulu, Pak," kataku terbata. "Kamu sudah tahu ya?" katanya lagi. Aku tidak berani menjawab. "Terima kasih udah mau nemenin saya, Sandra. Kalau kesepian, saya bakal datang ke kamu lagi buat ngobrol-ngobrol," kata suara itu lagi. Petir yang datangnya entah dari mana menyambar otakku, mengakibatkan seluruh tubuhku beku dan darahku mendesir. Aku lari sekencang-kencangnya dari ruangan itu dan masuk ke dalam lift. Selama perjalanan pulang, kalimat terakhir itu masih terngiang-ngiang di telingaku. Malam harinya aku tertidur dalam keadaan resah. Sebelum tertidur lelap, aku baru menyadari bahwa wangi parfum bercampur sabun merupakan cikal bakal keresahan yang kurasakan. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.